merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi, kamu tahu nggak sih apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Saya, Frida Khairani, mahasiswa PMMU Pondok Hamka yang mengambil mata kuliah Anatomi dan Fisiologi pada Manusia oleh Ibu Dr. Mayani SPD MSI. Saya akan memaparkan mengenai siklus peredaran darah pada manusia. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peran yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pompa, dan jantung adalah komponennya, di mana jantung tersusun atas otot yang mempompa darah ke seluruh tubuh dan berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung memiliki 4 ruang. Nah, ruang pertama itu adalah ruang atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung juga memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aorta, dan katup pulmoner. Katup ini merupakan katup satu arah. Nah, sekarang kamu udah tahu nih struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu gimana sih cara kerja jantung. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa menuju ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi secara bersamaan, ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berada di dalam tubuh. Selanjutnya, darah akan turun dan oksigenasi. Lalu, pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut dengan vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut dengan ventrikel kanan. Ventrikel kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulangi siklus sirkulasi tersebut. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai siklus peredaran darah pada manusia. Terima kasih.